Ayo anakku, kita lanjutkan cerita tentang maling kundang ya nak. Sudah masuk ke proses tunangan, maling kundang semakin banyak tingkah, semakin menunjukkan identitas aslinya. Selama ini dia masih acting baik, acting pura-pura baik lah untuk menarik simpati mertuanya. Akhirnya setelah petualangan selesai, mertuanya semakin yakin, si cewek juga semakin sayang sama si maling kundang. Akhirnya terjadilah, tapi sebelum itu nak, ibunya kan sampai ke situ kan, ibunya nyari maling kundang. Akhirnya ketemu juga sama si maling kundang ini. Akhirnya ketemu dengan rumah si cewek ini, tetapi lagi-lagi maling kundang tidak mengakui ibunya dan tetap bersikukuh kalau ibunya sudah meninggal. Jadi dia emang anak yatim. Iya ya, kasihan sekali ibunya. Jadi selalu ada rintangan ya ketika restu orang tua tidak didapat. Awalnya biasa aja, awalnya itu tidak apa-apa, tetapi pasti nanti ke belakangnya ya semuanya akan tidak seperti biasanya. Akan terjadi beberapa rintangan, gangguan, ujian. Karena ya itu ayah, niatnya sudah gak baik lah pada si cewek dan si mertua. Setelah itu nak, akhirnya yaitu jadilah mereka menikah tanpa restu orang tua, ibunya maling kundang. Akhirnya maling kundang hidup bahagia. Sebelum maling kundang gak tahu ada cara apa itu kok pengen pulang kampung, dia ingin menunjukkan kayaknya nak, kalau dia sudah jadi orang kaya raya, konglomerat, banyak uang. Mungkin dia pengen pencitraan nak ke kampungnya, bahwa dia bukan dulu lagi, walaupun dalam hatinya nak sebenarnya maling kundang berkecamuk karena dia sudah durhaka sama orang tuanya, sama ibunya. Sampai pada akhirnya nak, ketika maling kundang mau pulang ke kota, dia tetap tidak mengakui ibunya sampai ibunya mengejar. Akhirnya ibunya mengucapkan kata-kata yang sudah mangkal mungkin lah ya. Anak sendiri tidak mengakui dirinya, dikandung 9 bulan. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang ada dalam dirinya, bahwa kamu memang anak durhaka, saya kutuk jadi batu. Akhirnya nak langsung diijabah sama Tuhan, sama Allah. Akhirnya yaitu nak, jadilah batu. Akhirnya perempuan itu tersadar, si mertuanya juga tersadar, dan juga sempat minta maaf ke orang tua maling kundang, bahwa emang dia sebenarnya tidak tahu kalau maling kundang masih punya seorang ibu yang ada di kampung yang masih hidup. Jadi dia bukan anak yatim piatu, bukan anak yatim atau anak piatu. Seperti itu nak. Iya ya, dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa sepandai-pandai kita menutupi sebuah kebohongan yang terus-menerus dibuat, diskenariokan, direncanakan dengan niat yang tidak baik, maka akan ketahuan juga ya. Seperti kata peribahasa ya yang aku pernah dengar di sekolah, sepandai-pandainya tupai melompat, ya akhirnya ketahuan juga. Pasti ketahuan, karena ya itu ayah, kebaikan lah yang akan menang, kejujuran lah yang akan menang, fakta yang akan menang, bukan hoax, bukan berita gosip, bukan hal-hal yang lumrah. Seperti itu ayah. Dan restu orang tua juga penting.
jadi diri sendiri. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di kisah berikutnya teman-teman. Demikian cerita untuk Malin Kundang. Mungkin besok ayah akan mereviewnya untuk keseluruhan cerita sama saya juga. Setelah itu lanjut ke cerita berikutnya. Nantikan ya teman-teman, jangan lupa subscribe, follow, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin.